Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhumul fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 104. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Bapak Ibu, dasar kajian kita subuh ini Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 104. Terjemahannya begini: katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal ibadahnya selama hidup di dunia, sedangkan mereka mengira telah beramal sebaik-baiknya. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, karena kita sudah lama beribadah, tentu ada koreksi di dalam diri kita. Sudahkah amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kita, Ibu Bapak sedang jamaah. Ibu-ibu pernah tidak berpikir seperti itu? Kita sudah beribadah 30 tahun, ada yang sudah 40 tahun. Tentu ada pertanyaan di dalam jiwa kita, di dalam kalbu kita. Sudah berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan? Tentu kita tidak bisa hitung, Bapak Ibu. Iya kan Bu ya? Pandailah Allah dan malaikatnya mencatatnya, menghitung amal ibadah yang telah kita lakukan. Dia abstrak, tidak bisa kita lihat, tapi side effect-nya bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak sidang jamaah, konteks ayat ini surah Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 104 itu sebetulnya ditujukan kepada orang-orang kafir sebetulnya. Jadi ini penegasan Allah dalam Al-Quran itu, ayat yang baru saja kita baca tadi, kepada orang-orang yang menentang Allah, yang tidak beriman. Mereka mengira dengan aktivitas amal yang dia lakukan, yang di luar Islam itu, mereka menyangka Tuhan Yesus yang akan memasukkannya ke surga. Atau boleh jadi Siddhartha Gautama yang membuat mereka merasa bahagia karena ibadah atau amal yang
mereka lakukan. Tetapi Allah menyampaikan tadi pada ayat ini, perlukah kami sampaikan kepada Muhammad bahwa ada orang-orang yang merugi dengan amalnya, artinya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kajian subuh kita pagi ini ada 3 macam orang. Berdasarkan ayat itu dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW, salah satu la yaqbalallahu minhum yaumil qiyamah. Ada 3 golongan, ada 3 macam manusia yang amalnya ditolak sampai pada hari kiamat. La yaqbalallahu minhum yaumil qiyamah sarfan wala adlan, baik amalnya itu yang wajib, sarfan wala adlan, dan juga amal sunnah, ya ditolak. Kalau ada 3 ini Bapak Ibu, renungan kita menjelang waktu zuhur ini, mari sama-sama kita pikirkan, kita koreksi, kita perbaiki. Inilah majelis ilmu yang diadakan oleh pengurus masjid kita setiap Ahad pagi, hari Jumat juga Selasa malam. Jadi kata Nabi, dasar Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 104 itu dipertegas oleh Rasulullah, hadis riwayat Tabrani dengan derajat hadis hasan. Salah satu la yaqbalallahu minhum yaumil qiyamah, ada 3 kelompok manusia, ada 3 macam orang yang pada hari kiamat nanti tidak diterima amal-amal ibadahnya, sarfan, baik yang wajib, wala adlan, maupun ibadah-ibadah sunnahnya. Ibadah wajib 5 waktu dia ke masjid, rajin. Amalat, ya telah haji, telah zakat, apalagi Bu, sholat 5 waktu, berjamaah ke masjid. Wala adlan, dan juga amal-amal sunnahnya, puasa Senin Kamis, ya kan, misalnya membaca Al-Quran, banyak infaknya, banyak sedekahnya gitu Pak. Tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yang pertama, al-aq. Al-aq itu adalah orang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang menjadi renungan kita Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mungkin kemarin subuh yang lain sudah disampaikan oleh Ustaz Saban tentang durhaka kepada orang tua. Tetapi pada pembahasan ini ternyata kedurhakaan anak dengan orang tua itu menjadi tolak amal ibadah kita. Apa Pak Ustaz bukti konkretnya? Allah sampaikan dalam Al-Quran, di antara para nabi dan rasul yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran, manusianya adalah orang tua. Ya, kita di sini saya tengok kita sudah pada umumnya orang tua. Ini label kita, status kita di dalam Al-Quran, Allah muliakan. Apa buktinya? Apa dalilnya dalam Quran? Wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan, kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan. Ibunya yang telah mengandung bertambah payah. Wa fisaluhu fi amain, yang telah menyusuinya selama 2 tahun. Ini cerita berbuat baik, perintah Allah berbuat baik dalam Al-Quran surah Al-Luqman.
Ayat berapa saya lupa. Ujung ayat, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini bukti ayat Al-Quran Allah memuliakan orang tua, Pak Ibu. Ini bukti ayat bahwa manusia yang bernama orang tua dimuliakan Allah. Allah saja memuliakan orang tua kita maksudnya, karena kita posisi sebagai anak. Dimuliakan Allah, tapi kalau Nabi dan Rasul dimuliakan Allah, itu wajar. Dia Nabi dan Rasul yang wajib menyampaikan wahyu, pesan kepada umat-umatnya. Tetapi ini orang tua. Perintahnya berganti orang tua, Allah dan orang tua. Ketika tidak ada ketaatan, durhaka seorang anak kepada orang tua, penyebab amal yang wajib maupun yang sunnah ditolak oleh Allah sampai pada hari kiamat. Ibu bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kedurhakaan itu maknanya, ibu bapak sidang jamaah, tidak hanya mengusir orang tua kita di rumah, tidak hanya menghalaunya dari rumah, pernah bertengkar barangkali kita, ya, tidak hanya itu makna durhaka, tidak hanya memukul orang tua, apalagi membunuh orang tua. Itu makna letterlet secara simbolik keras begitu, tidak hanya itu. Kalau itu parahnya, tetapi makna yang lebih halus durhaka kepada orang tua itu tidak hanya itu. Orang tua kita sakit misalnya di kampung, sudah 3 hari kita tahu berita, tapi tidak kita telepon, itu sesungguhnya termasuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita begitu cinta kita, tetapi kita jarang menelepon kedua orang tua kita. Kita jarang menanyakan makanan apa yang enak kepada kedua orang tua kita, Bapak sedang jamaah. Anak istri kita kadang-kadang kita tanyakan apa seleranya, ke restoran mana yang minggu depan, bulan depan kita rencanakan, tetapi jarang kita memberitahukan kepada kedua orang tua kita yang sudah tua, yang sudah pikun, apa kesukaannya. Ulama bijak menyampaikan, Bapak sidang jamaah, kalau hidupmu seorang anak ingin sejahtera, maka sayangilah kedua orang tuamu. Ingin hidupmu sukses, maka yang keramat di rumah itu adalah kedua orang tuamu. Penyebab ditolak amal pertama seorang hamba, seorang kita, anak, adalah kedurhakaan pada orang tua tadi. Ini yang disampaikan Rasulullah menjadi renungan kita pagi ini. Waktu kita masih kecil dulu, barangkali sedang jamaah, kita diajak oleh orang tua kita belanja pakaian misalnya, pilihlah nak pakaian yang mana yang kau suka, dari toko ini ke toko ini, ke toko yang disuruhnya kepada kita, pilihlah baju mana. Tidak pernah harganya ditawarkan kepada kita berapa keinginan kita dikabulkan oleh orang tua kita. Tetapi adakah hari ini kita ulang bahasa itu kepada kedua orang tua kita sebagai bukti pengabdian kita kepada kedua orang tua atas kita berbuat baik tadi? Bukankah ibu bapak sedang jamaah, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatul walidain, ridha Allah di atas keridhaan orang tua, murkanya Allah berada pada kemurkaan orang tua. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi yang menjadi pedoman kita
terhadap kita selaku anak, tentu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Inilah ibu bapak sedang jamaah. Yang pertama, penyebab amal kita ditolak oleh Allah sampai pada hari kiamat, kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Sehebat apapun Ramadan yang kita lakukan, full 30 malam kita sholat tarawih misalnya, tetapi masih berdampingan, masih beriringan ada kedurhakaan kita kepada orang tua, inilah yang menjadi penolak amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak sidang jamaah, kita hati-hati dengan sikap kita dengan orang tua kita. Jadi makna kedurhakaan tidak memukul, tidak hanya mengusir, tidak bertegur sapa sudah hitungan tahun misalnya orang tua. Sikap kita tidak menelpon berhari-hari saja atau sudah seminggu 2 minggu, itu merupakan kedurhakaan Bapak Ibu. Tergores hati orang tua kita oleh sikap kita, oleh cakap kita. Hati-hati Pak. Karena Allah yang menyandingkan namanya, nama Allah dan nama orang tua kita di dalam Al-Quran tadi. Ini yang tidak bisa kita bantah. Jadi tergores saja, terluka oleh sikap kita, apalagi sampai ibu kita misalnya meneteskan air mata oleh sikap kita. Hati-hati dengan amal ibadah kita, bisa tidak naik kepada Allah, bahkan sampai hari kiamat Allah preteli, Allah stop amal ibadah yang telah kita lakukan karena masih ada sikap kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bukankah Al-Quran menyampaikan dengan tegas, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata saja, saja di dalam Al-Quran seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itu menyebabkan kita ditolak amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia tadi. Itu satu. Sampai hari kiamat nanti Allah tolak amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ketika ada sikap seorang anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jamaah, macam orang yang kedua atau kelompok yang kedua yang amalnya ditolak pada hari kiamat itu wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, orang yang suka menyebut sedekahnya. Ini bahaya juga Pak Ibu. Masjid itu kalau tidak sayang membangun Pak Ustadz, itu mulai itu sudah mulai catatan itu Pak, sudah mulai dihapusan itu juga. Kalau kan ya kita mungkin pernah berbuat baik kepada anak yatim piatu, kita sekolahkan, sudah puluhan juta uang kita biayai dia, sudah besar, sudah dewasa, sampai dia keluarga, karena satu kesalahan anak yatim kita kata-katai, kita berikan ucapan kasar. Pada hari itu Allah hapus pahala kebaikan, pahala sedekah yang kita ungkit-ungkit di hadapannya. Pak pengurus, sumbangan saya yang kemarin 3 juta itu kayaknya tidak ada nampak ditempelkan di masjid ini. Itu kata kita, itu termasuk mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi mempertanyakan dengan detail pun kebaikan kita yang seolah-olah kita yang telah berbuat baik, bersedekah misalnya Bapak sidang jamaah, lalu kita sampaikan sumbangan saya yang untuk atap kemarin Pak pengurus mana laporannya, itu termasuk mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita buat. Langsung pada hari itu dalam keterangan hadis lain Allah hapus
amal kebaikan, amal sedekah yang kita lakukan. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu menghapus, menghilangkan pahala sedekahmu dengan bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya, apalagi menyakiti orang yang menerima kebaikan kita itu. Ini Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah mengungkit kebaikan yang kita lakukan kepada orang, atau sedekah yang telah kita berikan kita ungkit-ungkit lagi, maka Allah penyebab ditolak amal yang telah kita lakukan selama dunia sampai kepada hari kiamat nanti. Kebaikan itu tidak akan kita terima, maka sia-sia amal kebaikan, sedekah, kebajikan yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu bil manni, dengan menyebut-nyebutnya atau mengungkitnya dan menyakiti orang yang kita beri kebaikan itu tadi. Nah, itu tadi Bapak sedang jemaah. Kalau ada kita sedang memelihara anak yatim, sangat hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada kita, saya ulangi, kalau ada kita sedang memelihara anak yatim, jangan kita sewenang-wenang. Jangan kita sampaikan lagi, kamu kalau tidak bapak yang menyekolahkan kamu, entah jadi apa-apa nih besoknya. Ini ucapan itu menghilangkan pahala, meskipun uang sudah ratusan juta kita biayai hidupnya, tetapi karena satu ucapan yang menyakiti anak yatim atau orang yang kita beri kebaikan, maka Allah hapus pahala kebaikan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, perlu berilmu. Ilmu adalah penentu amal, bukan amal sebagai penentu. Saya ulangi Bapak Ibu sidang jamaah, maka dalam beribadah itu perlu ilmu, karena ilmu penentu amal, bukan amal penentu kita masuk surga, tetapi karena ilmu. Bukankah Al-Quran pertama diajarkan yang ayat pertama saja Iqra, itu berilmu. Jadi beribadah ini dengan ilmu. Itu Bapak Ibu, beribadah ini perlu dengan ilmu. Kita itu seperti yang pertama tadi, kembali kepada yang pertama tadi, berarti kita sudah banyak beribadah, berinfak, haji segala macam, ya. Kita kaya tetapi tergores hati orang tua kita sampai sekarang, bahkan sampai dibawanya ke alam kubur, tidak pernah kita minta maaf kepadanya, tidak pernah kita istighfarkan orang tua kita yang sudah berada di dalam alam kubur misal. Tapi Pak Ustadz, ada orang dia setahu saya misalnya tidak baik dengan orang tuanya, tetapi dia makin kaya, isi tokonya makin banyak, rumah kontrakannya berpintu-pintu, banyak pintu maksudnya Pak. Dia tidak baik dengan orang tuanya. Ingat, bahasa Al-Quran, bahasa agama kita adalah dia sedang diuji dengan nikmat berupa istidrak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua Bapak sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu siapa lagi yang ketiga? Tiga golongan tadi, yang ketiga orang yang tidak diterima amal ibadahnya sampai pada hari kiamat nanti. Yang pertama tadi adalah kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah wamanan, adalah orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya, kebaikannya. Yang ketiga adalah wamakzibun bil qadar, adalah orang yang mendustai atau mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang pertama tadi, anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Yang ketiga adalah orang yang mendustakan atau memprotes takdir yang Allah berikan kepadanya. Ibu bapak sidang jamaah, kalau kita kaya, miskin, orang sukses, tidak sukses, itu takdir yang sudah ditetapkan Allah di dalam hidup ini. Jadi kalau ada takdir baik dan takdir buruk itu kita protes, kita sanggah secara batin kita kepada Allah, maka hal yang demikian penyebab amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman yang 6 itu antu'minu billahi antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri wa khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, engkau beriman kepada ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik, yang elok. Jadi pada rukun iman yang keenam saja kita ada takdir baik dan buruk tidak kita imani. Ya Allah, mengapa anak saya yang engkau matikan dahulu? Kata kita nih. Atau kita tidak menerima takdir yang Allah berikan itu dengan menentangnya. Karena menentang takdir baik dan takdir buruk itu termasuk penolak amal ibadah ternyata. Jadi kalau rukun iman yang 6 itu pada rukun yang ke-6 itu tidak kita terima, kita bantah, kita protes kepada Allah, maka batal iman seseorang. Kalau iman sudah batal karena rusak yang satu itu, penyebab amalia kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita menerima takdir baik, ya tentu kita bersyukur. Ketika takdir buruk yang menerima kita dengan penyakit, rumah terbakar, motor hilang, ya, anak tidak lulus tes CPNS misalnya, ya, rumah kontrakan 4 pintunya sudah 2 tahun tidak dihuni-huni orang. Mengapa nih Allah tidak adil? Ketika ucapan Allah tidak adil kita sikapi dalam batin kita, hati-hati Bapak Ibu, penyebab amal kita ditolak oleh Allah berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Tabarani tadi. Maka sampai hari kiamat 3 kelompok macam manusia ini, ketika kita ada di dalam kehidupan jiwa kita, mari sama-sama kita koreksi untuk kedepannya apa yang telah kita lakukan, agar kita mesti berilmu pengetahuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita lihat, tidak mesti rajin saja beribadah, tahu ilmu ibadah, tentu kiri kanannya di dalam beribadah ini perlu kita perhatikan. Tidak hanya baik, selalu saya sampaikan, hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak hanya hebat hubungan kita kepada Allah, tahajudnya tiap malam, tetapi sampai hari ini misalnya menyakiti hati kedua orang tua kita, maaf, Allah belum terima amal seorang anak ketika ia masih tersinggung hati kedua orang tuanya, yang akan menghalang atau ditolaknya amal yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, mari Bapak sidang jamaah, kita perbaiki diri kita dan kita lihat apa yang telah kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan ilmu
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk menapaki bagaimana agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah, sehingga kita terhindar dari 3 kelompok manusia tadi. Yang pertama, terhindar dari kita anak yang tidak durhaka kepada orang tua, dan kita tidak menyebut mengungkit-ungkit kebaikan kita. Yang ketiga, kita tidak termasuk orang yang memprotes takdir yang Allah berikan di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sedang jamaah. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.